Salam Apendua untuk kita, saudara terkasih. Hari ini dalam Minggu Advent, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang mengajak kita untuk bertobat dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bertobat dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Oleh karena itu, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Lukas 3 ayat 1 sampai 6. Kami akan membacakan dalam bahasa Indonesia. Demikian firman Tuhan. Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abine. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berikan dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, dan yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada masa Advent kedua ini, kita dihadapkan dengan masa-masa penantian akan kelahiran Juru Selamat. Kelahiran Juru Selamat yang 2000 tahun yang lalu. Bagaimana agar menjadi lahir di hati kita, lahir di hidup kita, lahir di pola pikir dan tindakan kita masing-masing. Ketika Tuhan akan lahir dalam hidup kita, maka ada seruan yang datang dari padang gurun, yaitu seruan daripada Yohanes Pembaptis. Dalam firman ini sangat jelas dikatakan kapan itu terjadi, yaitu pada ayat 1 dan ayat yang kedua, di mana tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius. Kemudian ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea. Ini merupakan sebuah masa di mana kejadian ini merupakan fakta, bukan sebuah halusinasi. Dan fakta ini dinyatakan dengan jelas, pertobatan itu datangnya dari padang gurun. Padang gurun merupakan sesuatu yang jarang dilewati orang lain. Padang gurun merupakan sesuatu lambang kegersangan, lambang daripada jauhnya dari sebuah keramaian. Namun di sanalah diserukan pertobatan itu. Karena memang ketika kita menjadi orang yang jauh daripada Allah, di sana adalah kegersangan yang terjadi. Ketika kita jauh daripada firman Tuhan, maka kesendirian di dalam keramaian akan terjadi. Dari sanalah sebuah seruan pertobatan diberikan oleh Yohanes Pembaptis bagi orang-orang yang ada pada saat itu. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ternyata yang pertama yang mau dinyatakan dalam firman Tuhan ini adalah ketika kita menjadi menjauh daripada Allah, kegersangan terjadi, kesendirian terjadi, kemudian seruan untuk menjadi pertobatan dinyatakan di sana, agar kita merubah diri dari orang yang menjadi dikuasai oleh dunia, menjadi orang yang takut akan Allah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ternyata seruan daripada Yohanes Pembaptis ini bukan hanya sebuah seruan semata, namun merupakan nubuat daripada Yeremia. Kalau kita melihat di seruan daripada Yesaya, kalau kita mengingat tahun berapakah itu, yang pasti si nubuat itu sudah dinyatakan antara 700 atau 600 tahun sebelum
dinyatakan sebagai seruan yang dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis. Artinya, firman yang dinyatakan pertobatan yang dilakukan oleh orang yang akan menerima Mesias itu, menerima keselamatan itu, sudah ada sebelumnya. Bukan sesuatu yang baru, namun pertobatan dibutuhkan bagi orang yang menyongsong kedatangan Allah dalam hidupnya. Saudara terkasih, dalam Advent kedua ini, kita mau disejukan untuk bertobat. Pertobatan itu adalah memutar balik, memutar arah 180 derajat. Yang dulunya kita mengarah ke depan, dibalik menjadi mengarah ke arah sebaliknya. Yang dulunya kita tertunduk menjadi bisa menjadi tegak berdiri. Itulah pertobatan itu. Kalau dikatakan pertobatan adalah perubahan sikap yang drastis dari orang yang bertobat. Bukan hanya sebuah ungkapan kata-kata, namun sebuah sikap hati, sikap batin, dan pola tindak perilaku yang total diubah oleh karena pengenalan akan Kristus. Pertobatan ini didasarkan kepada ketika kita menanti kedatangan Tuhan dalam hidup kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita mau menantikan Yesus yang lahir dalam hati kita, ternyata kita perlu untuk meluruskan pikiran kita, meluruskan hati kita, meluruskan sikap hidup kita, merubah menjadi mempersiapkan diri dengan secara total. Dalam Advent kedua ini, pertobatan itu merupakan sesuatu kata harus dalam hidup kita. Bukan hanya sebuah kata-kata dalam pertobatan, namun harus nampak di dalam sikap hidup sebagai orang percaya. Pada firman Tuhan dikatakan bahwa ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Ternyata ketika kita akan menyongsong kedatangan Tuhan, kita harus mempersiapkan diri. Karena memang Tuhan itu adalah yang agung. Tuhan itu menjadi sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Maka kita harus mempersiapkan diri. Bukan menjadi hanya biasa-biasa saja. Kalau dikatakan mempersiapkan diri, yang pasti pola indera kita secara total kita arahkan kepada yang kita songsong tersebut. Bagaimana hal itu terjadi? Saudara terkasih, pernahkah kita menanti kita akan landing naik pesawat? Atau pernahkah kita menanti kedatangan bus yang akan menjemput kita? Atau pada saat ini kedatangan mobil atau taksi yang akan menjemput kita? Pasti kita arahkan pandangan kita kepada arah kedatangan daripada bus ataupun kendaraan yang akan kita naiki. Demikian juga sebagai orang percaya, ketika dia akan menjadi menerima Kristus yang dalam dirinya, dia harus mengarahkan segala indera hidupnya kepada Yesus yang akan datang tersebut. Dikatakan persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Luruskanlah jalan baginya. Kenapa harus diluruskan? Kenapa tidak bengkok? Karena Allah itu adalah yang lurus, yang tulus, yang jujur. Sehingga orang yang akan menerima Allah, dia juga harus menjadi tulus, jujur, dan di dalam kehidupannya tidak ada kebengkokan atau kepura-puraan. Dia melakukannya dengan tulus ikhlas dan menyongsong kedatangan Tuhan yang tulus ikhlas tersebut. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, terkadang kehidupan kita penuh berliku-liku. Kita melihat segala sesuatu dari perspektif negatif, ataupun memandang orang lain dari perspektif pola pikir kebengkokan. Namun ketika kita menyambut kedatangan Tuhan, haruslah ketulusan, kejujuran, kelurusan menjadi bahagian daripada kehidupan kita. Yang kedua, pada firman Tuhan, setiap lembah akan ditimbun. Lembah adalah lambang daripada kerendahan hati ataupun rendah diri. Kalau dikatakan rendah diri, dia tidak mampu melihat dan dia merasa tidak layak di hadapan Allah. Namun memang ketidaklayakan itu perlu ada di dalam diri kita, namun harus ditimbun dengan pembenaran yang diberikan oleh Kristus Yesus dalam hidup kita. Kita harus ditimbun keperasaan keberdosaan kita itu dengan iman bahwa anugerah keselamatan sudah dinyatakan oleh Yesus bagi kehidupan kita.
sehingga kita tidak menjadi malu dan takut untuk datang kepada Tuhan yang kudus itu, sehingga kita tidak merasa bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan, namun kita menjadi dilayakkan oleh karena iman kita. Kita menjadi dibenarkan oleh karena kepercayaan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, orang yang menyongsong Tuhan adalah orang yang melihat anugerah keselamatan itu dalam hidupnya. Dia hidup di dalam anugerah itu dan mensyukuri anugerah keselamatan itu, sehingga dia menjadi dibenarkan oleh keselamatan oleh karena iman kepada Kristus Yesus. Yang berikutnya pada firman Tuhan kali ini dikatakan bahwa setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Gunung dan bukit, kalau kita mengingat di dalam kitab-kitab, maka bukit adalah tempat di mana Allah bersemayam. Namun bukit juga adalah lambang daripada ketinggian hati. Oleh karena itu, ketika kita merasa diri benar, maka kita harus menjadi memangkas itu. Karena memang tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Namun oleh karena Yesus Kristus, kita menjadi dibenarkan. Ketika merasa kita hebat, janganlah dulu menjadi menghidupi itu, namun pangkaslah, ratakanlah perasaan hebat itu. Biarlah Allah yang hebat di dalam kehidupanmu. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita akan menyongsong kedatangan Tuhan, mari ratakan ketinggian hati menjadi sesuatu yang selalu sujud di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, merasa tidak layak di hadapan Allah. Karena dengan demikian kita akan menjadi datang kepada Allah untuk dibenarkan olehnya, untuk dibebaskan olehnya, dan kita menjadi beroleh kasih karunia dan keselamatan. Dikatakan juga bahwa jalan yang berliku-liku akan diluruskan. Saudara terkasih, bukankah banyak orang mencari jalan keselamatan itu dengan berliku? Artinya dia berupaya dengan dirinya sendiri untuk keselamatan. Ada juga orang yang mencari dengan kekuatannya sendiri atau dengan harta sendiri. Dia mencari keselamatan itu. Ternyata keselamatan itu haruslah lurus, yaitu jalan keselamatan hanya Yesus Kristus. Sehingga orang yang menanti Yesus Kristus, dia sepenuhnya menyerahkan keselamatan. Yang akan menyelamatkan dirinya adalah hanya Yesus Kristus. Dia akan menanggalkan keberliku-likuan pola pikir, keberliku-likuan sikap hidup, namun dia akan lurus secara datar kepada Yesus Kristus yang memberikan keselamatan itu. Sehingga keselamatan itu merupakan sesuatu yang akan diraih dan dicapai bersama dengan yang sudah dinyatakan Yesus Kristus. Oleh karena itu, ketika kita menyongsong Tuhan, kita menjadi secara pola pikir, secara hidup, secara iman berbanding lurus untuk menjadi diselamatkan olehnya. Kemudian pada firman Tuhan dikatakan yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Berlekuk artinya kadang kita menjadi perasa hebat, atau kadang kita merasa rendah hati, kadang kita merasa mampu, dan kadang kita merasa tidak mampu. Maka kita harus menjadi diluruskan. Diluruskan artinya biarlah iman kepada Kristus Yesus yang terus menyala, mengingatkan dan membenarkan segala kehidupan kita. Sehingga kita bukan lagi hidup oleh karena kekuatan kita, namun oleh karena sudah ada Kristus Yesus di dalam hidup kita. Ketika orang yang merasa tinggi hati menjadi rendah hati, yang merasa tidak mampu menjadi dimampukan oleh Allah, yang merasa jalan berbengkok dia menjadi berjalan lurus, dan merasa jalan bergelombang dia menjadi rata dalam hidupnya. Yang terjadi adalah orang akan melihat keselamatan daripada Allah. Saudara terkasih, keselamatan dari Allah akan nyata melalui perubahan sikap daripada orang-orang yang datang dan percaya kepada Allah. Ketika orang-orang percaya itu bertobat dan mempersiapkan dirinya akan menjadi didiami oleh Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus lahir di dalam hidup, pola pikir dan tindakan kita. Maka pada saat itulah setiap orang akan mengaku
bahwa Yesus yang kita sembah itu sudah lahir dan orang melihat kemuliaan Allah melalui orang yang percaya kepadanya. Kemuliaan Allah tidaklah bisa didapatkan melalui apa yang menjadi hanya sebatas kata-kata. Kemuliaan Allah tidak akan bisa dipahami kalau hanya sebatas teori, namun akan kelihatan dari segi praktek pola hidup daripada orang-orang yang dekat dengan Allah. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada Advent kedua ini kita mau disajikan untuk bertobat, mengubah diri, dan membalikkan arah hidup dari sikap duniawi menjadi sikap keinginan Allah, dan kemudian mempersiapkan jalan dengan sepenuh hati, berupaya dan merubah hati kita untuk menjadi tempat Allah bersemayam dan tinggal dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus, firman ini mau mengajak kita, bertobatlah, persiapkanlah jalan, biarlah jalan bagi Tuhan, jalan kelurusan, jalan kebenaran, dan jalan keselamatan menjadi bahagian kehidupan kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan pada hari ini, mengingatkan kami agar mempersiapkan diri, bertobat, mengubah diri dan hidup kami untuk selalu mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri kami. Terima kasih Bapa, biarlah setiap orang yang mendengarkan firman ini Engkau garami, Engkau kuatkan, dan Engkau berkati di dalam segala kehidupan, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami hidupi adalah berdasarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu berakar, berbuah, bertumbuh bagi hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.